Bagi Bapak Ibu Saudara, silakan menyalakan notifikasi lonceng dengan cara subscribe akun YouTube Gereja Kita, agar Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti kegiatan pelayanan Gereja Kita. Hai, Shalom. Selamat ketemu kembali dalam podcast Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Getstalk atau Getsemani Talkshow. Dan tentunya ini akan menjadi satu acuan bagi kita semuanya bagaimana sih bisa melayani Tuhan dengan baik. Ada hal-hal yang perlu kita pahami, ada hal-hal yang perlu kita gali dari narasumber-narasumber saya yang tentunya sangat inspiratif. Kenapa kita mau melayani Tuhan Yesus? Bagaimana kehidupan kita sebelum menjadi murid Tuhan Yesus dan sesudah menjadi murid Tuhan Yesus. Apakah ada perbedaannya? Disinilah kita akan bahas, kita akan kupas tuntas dari seorang narasumber yang bernama Puguh Budi Suarsono, itu nama lengkapnya. Tapi ada banyak orang yang memanggil namanya Pak Budi atau Pak Puguh. Kalau saya dulu karena memang ini seumuran dengan saya, zaman-zaman waktu remaja, bahkan pra-remaja sampai saat ini, King panggilannya. Nggak tahu juga kenapa dipanggil Mark King begitu ya. Apakah memang dia seperti raja begitu? Apa kabar Bud? Ya, Ya, baik. panggilnya nggak usah Mas, nggak usah Pak, langsung Bud aja ya. Iya. Oke, bicara tentang sisi rohani kita menjadi seorang, saya bilang murid Tuhan Yesus, tapi bisa lebih tepatnya bahwa kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Bapa kita. Masa kecil saya paham dari masa-masa kita sekolah minggu sampai saya tidak aktif di sekolah minggu. Sampai akhirnya ya balik lagi sekolah minggu begitu akhirnya. Dan juga ini boleh saya kesaksian dikit ya. Maju mundurnya saya di sekolah minggu atau di kepengurusan gereja itu juga salah satunya ada faktor Puguh Budi Suarsono. Dia yang mendukung saya untuk bisa maju karena setelah kepemudaan waktu itu dari Budi kan ke saya peralihannya gitu. Oke, itu nanti kita bahas. Kita mau bahas dulu masa tumbuhnya seorang Budi begitu ya, Puguh Budi Suarsono. Dari awal saya kenal memang kita sama-sama berangkat dari gereja. Gitu. Saya tahu bahwa kehidupan keluarga dari Budi sendiri kan ada hidup di tengah-tengah antara waktu itu ibu sudah ikut Tuhan Yesus melayani. Sedangkan Bapak waktu itu masih belum. Nah, waktu itu. Boleh cerita nggak sih susah atau enggak bagaimana hidup di tengah-tengah antara perbedaan begitu ya. Kadang-kadang kan mungkin saya nggak tahu juga ibu menyarankan begini tapi Bapak menyarankan begini, sempat ada konflik atau enggak, bisa cerita nggak ke kita seperti apa sih kehidupan seperti itu? Baik, terima kasih. Rudi aja ya. Ya, karena ini teman sebaya saya dari waktu mulai kecil sampai dengan sekarang ya. Ya, terima kasih sudah bisa bergabung di acara podcast yang Getstalk ya istilahnya. Saya akan menceritakan sedikit seperti yang ditanyakan tadi bahwa bersyukur saya dilahirkan oleh orang tua yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yaitu terutama ibu yang berperan besar membentuk rohani saya secara pribadi. Bapak memang ketika saya masih kecil waktu itu, yang seperti ditanyakan, Bapak memang belum mengenal Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Bapak tidak mengenal Tuhan, tetapi Bapak itu mendukung anak-anaknya, istrinya itu untuk bergereja. Meskipun Bapak sendiri untuk diajak bergereja pada saat itu belum siap. Jadi kita di keluarga kita tidak ada masalah. Kebetulan saya ada 4 saudara, 3 laki-laki dan 1 perempuan ya. Jadi waktu itu sejak dalam ketika lahir awal, sejak istilahnya kalau sekarang ada asuhan, tapi waktu itu belum ada kelas di sekolah minggu. Adanya Indria, saya sudah diajak ibu untuk bergereja. Dan Bapak mendukungnya dalam artian begini, Rudi. Jadi Bapak itu selalu membangunkan anak-anaknya ketika waktu untuk bergereja. Sekolah minggu. Iya, sekolah minggu terutama waktu itu karena masih kecil ya, belum ikut ibadah waktu itu. Tetapi sudah didukung, dalam artian didukungnya seperti itu, tidak pernah dibiarkan atau dicuekin, tapi selalu didukung bahwa waktunya minggu itu adalah bergereja. Jadi Bapak sudah dari awal ketika menikah dengan ibu itu sudah meskipun berbeda
dalam artian berbeda agama, tetapi Bapak waktu itu sudah mendukung Ibu untuk anak-anaknya itu dibawa ke gereja. Tidak ada paksaan dari Bapak bahwa anak-anaknya harus yang 2 ikut saya, yang 2 diparuh gitu ya istilahnya. Ikut siapa itu Ibunya, Bapak dan Bapak. ikut Ibu, tidak. Tapi semuanya diajak untuk bergereja dan puji Tuhan itu berjalan terus sampai saya ingat itu sampai tahun 2000. Itu akhirnya Bapak saya itu mau menerima Tuhan Yesus. Yes. Waktunya lama Rudi itu. Bapak sendiri yang mengucapkan nanti aku lewat pensiun saya mau dibaptis oleh pendeta Timotius Kabul. Dan Tuhan ya bersyukur juga Rudi karena Tuhan apa namanya istilahnya mengaminkan doanya atau istilahnya mengabulkan doa dari Bapak saya sendiri bahwa nanti tahun 2000 percaya Yesus dan mau dibaptisan dan benar terjadi itu. Nazarnya gitu ya betul, istilahnya. Istilahnya itu. Dan itu waktunya lama itu 10 tahun lebih itu. Sejak zamannya pendeta saat benih dikunjungi setiap minggu, setiap gangan 2 hari sekali itu mempan tetap bersikukuh. Nanti saja pendeta, saya tahun 2000 baru terima Yesus. Padahal itu tahunnya waktu itu masih sekitar tahun 90-an ya kalau nggak salah Pak. Sarbini mah tahun 80-an ya itu. Berjanji 20 tahun. Pernah nggak sih Bud gini, misalnya mencoba untuk memang tidak ada paksaan dari Bapak sama Ibu mau ikut siapa begitu ya. Tidak ada, memang kadang-kadang ada yang berbeda agama itu diparuh. Yang 2 atau yang 1 ikut Ibu, 1 ikut Bapak. Ya betul seperti itu memang biasanya. Pernah nggak tapi waktu itu kepikiran atau kamu mempelajari juga apa yang dipahami oleh Bapak? Kebetulan tidak Rudi. Jadi Bapak sendiri istilahnya waktu itu saya sendiri sampai saya itu sebelum Bapak terima Yesus itu saya sendiri tidak pernah melihat Bapak melakukan aktivitas agamanya waktu itu. Di KTP-nya memang agamanya ada Islam gitu katakanlah itu. Tapi tidak menjalankan apa yang seharusnya dijalankan waktu. Kalau saya melihat waktu itu ya. Karena yang lebih dominan di keluarga kami itu adalah Ibu. Sehingga kegiatan keagamaan yang istilahnya muncul ataupun yang mendominasi di dalam keluarga kami waktu itu adalah Kristen, yaitu dari ibu kami waktu itu yang selalu mengajarkan dan Bapak tidak pernah keberatan sama sekali. Dan memang seperti ada kegiatan-kegiatan keagamaan lain Bapak tidak tidak harus menyiapkan kalau misalnya hari raya atau apa Bapak tidak harus keluarga ikut menyiapkan kue dan sebagainya, tidak pernah seperti itu. Tapi malah di hari Natal itu yang kita disiapkan. Jadi dominasinya di keluarga itu tidak ada 2 istilahnya 2 keyakinan yang harus anak itu tahu. Jadi yang dominan bisa katakan 100% ya bergereja atau Kristen itu sendiri dari didukung juga lingkungan lain dia keluarga dari Ibu. Ya betul. Itu kan juga kebetulan semuanya keluarga gereja. Yang paling dekat dengan keluarga kami di rumah itu adalah keluarga dari Ibu dan kebetulan beberapa sudah bergereja juga. Jadi itu juga yang mungkin membuat seperti itu meskipun Bapak berbeda atau belum terima Yesus waktu itu tapi mendukung begitu. Masih ingat nggak Bud, momen apa sih kira-kira yang membuat Bapak kenapa beliau ini punya pikiran nanti saja tahun 2000? Apa yang ada di pikiran Bapak waktu itu? Pernah nggak kamu nanyain gitu? Maksudnya gini, umur kita kan nggak tahu. Ya kan, kita nggak tahu sampai kapan. Sampai kapan nah, gitu ya. Kita juga nggak tahu waktu itu mungkin ya Bapak bisa sampai tahun 2000 atau enggak kan kita nggak tahu. Kenapa waktu itu Bapak punya satu keyakinan, satu keputusan bahwa nanti ajalah tahun 2000 misalnya. Pernah nggak nanyain kayak itu? Sebetulnya saya pernah bertanya kepada Bapak, kenapa kalau mau terima Yesus kalau ditunda itu alasannya apa? Kenapa kok harus menunggu tahun 2000? Apakah ada hal yang istimewa di tahun itu atau apa? Saya tanyakan pada Bapak ya tidak mau menjawab. Pokoknya aku wis bersikukuh dan aku yakin bahwa nanti tahun 2000 janjiku ini akan aku tepati. Jadi Bapak bilang seperti tidak ada hal istimewa yang diucapkan karena masih melakukan ini atau melakukan hal yang lainnya selama kurun waktu yang cukup lama ya, 20 tahun itu. Tapi finally tahun 2000 kira-kira apakah 2000 awal, pertengahan 2000 atau akhir 2000 akhirnya Bapak mau? Kalau saya ingat dulu itu Desember itu, 2000 itu. Malah justru akhir tahun 2000, bukan awal tahun 2000 ya? Lupa ingat ya Rudi, jadi ya pokoknya tahun 2000 lah. Janjinya itu ditepati. Dan itu betul. Akhir Desember itu maksudnya beliau, Pak Gales itu
baru mau datang ke gereja atau langsung atau dibaptis? Jadi begini, tahun 2000 prosesnya tahun 2000 itu tidak Desembernya, maksud saya dibaptisnya itu Desember. Jadi sebelum pembaptisan kan biasanya ada kegiatan lain yang harus dipersiapkan, namanya Kristen baru. Kelas baptisan. Ya, kelas baptisan istilahnya begitu. Jadi ya tahun 2000 itu, dan posisinya tahun 2000 itu sesuai janjinya mau bergereja bersama dengan ibu waktu itu, dan akhirnya siap dibaptiskan. Dan itu tidak ada paksaan dan dilakukan sendiri. Meskipun banyak orang mengatakan 20 tahun ya, Pak Sarbini sudah pindah, pendeta Sarbini, kemudian ganti pendeta Kabul tahun 91 sampai 10 tahun loh. Pendeta Kabul itu mengunjungi, tapi sesuai dengan janjinya ya ditunggu juga itu akhirnya sama pendeta kita itu Rudi. Apa yang membuat akhirnya keluarga melihat seperti apa? Begitu Bapak masuk ke gereja, dibaptis, ada perasaan apa sih kira-kira di anak-anaknya, keempat anaknya nih? Ada perubahan atau bagaimana? Ya pasti ada sukacita yang besar kan, karena jiwa baru diselamatkan, dan itu pun nunggu waktunya 20 tahun. Jadi kesaksian yang luar biasa loh itu. Kesaksian yang luar biasa. Ngomong-ngomong sendiri dan itu terjadi. Dan waktunya tidak setahun 2 tahun loh. 20 tahun itu lama loh Rudi. Dan itu dia bilang tahun 2000 itu dari tahun 91 itu memang sudah ngomong nanti 2000 gitu. Iya, ketika pendeta Kabul itu. Jadi 10 tahun ya. Saya ralat ya. 10 tahun ya. Tapi sebelum pendeta Sarbini pun pernah menyampaikan seperti itu. Saya nanti saja Pak. Belum waktunya sekarang, belum waktunya saya. Beliaunya berkata seperti itu Bapak saya kepada pendeta Sarbini waktu. Tapi ketika pendeta Kabul hadir di gereja ini sekitar tahun 91, beliau itu baru mengatakan jadi 10 tahun. Rudi, jadi itu. Pasti juga berkat dukungan doa dari ibu, dari anak-anak juga akhirnya finally Bapak menerima Tuhan Yesus. Itu pasti. Dan yang utama pasti dari istri ya. Ibu, sosok ibu saya itu yang begitu luar biasa, doanya selama 10 tahun untuk terus mendoakan supaya Bapak diberi umur panjang melewati tahun demi tahun kan, betul gak itu? Tapi Bapak nggak ada tahun berapa sih Bud? Bapak saya enggak ada itu sekitar tahun 2007-an itu. 2007. Iya 2007. Jadi 7 tahun mengikut Tuhan Yesus ya. Sekitar itu ya. Kurang lebih itu. Menjadi pengurus gereja gitu ya. Itu kan ada kadang-kadang orang begini. Wah, jadi pengurus gereja, ya kan? Kayaknya mendapat satu berkat yang luar biasa. Tapi ada kalanya begitu kita ditunjuk menjadi pengurus gereja, ada yang jangan saya belum siap gitu. Belum siap, kebanyakan begitu. Pertama kali menjadi pengurus gereja itu ketua remaja itu ya? Ya, kamu masih ingat. Begini, apa yang membuat kamu akhirnya menerima itu? Apakah memang ada satu pergumulan panggilan atau memang keren dong jadi pengurus gereja misalnya begitu. Kamu jangan bilang seperti itu ya. Enggak, kamu sendiri tahu loh mungkin prosesnya ya, gitu sometimes kan mungkin orang berpikir begitu ya. Kok nggak jadi pengurus, begitu jadi pengurus keren dong jadi pengurus. Padahal sebenarnya kan nggak mudah jadi pengurus. Dan itu banyak yang tidak siap. Jadi saya ceritakan dan pasti kamu juga tahu karena kita sebaya. Ketika waktu itu kamu pasti gak ditawari. Waktu itu kalau nggak salah masih pendeta Sarbini ya. Akhir-akhir pendeta Sarbini sekitar tahun berapa? 89 ya? 89 90-an. 89 90. Ya. Ketika kita belum lulus SMA, kita masih SMP ya waktu itu. Enggak ada pilihan lain dari saya karena langsung ditembak oleh pendeta Sarbini. Dan itu pengaruhnya anaknya pendeta Sarbini yang namanya Prastio Mahanani itu ya. Sama siap nggak siap, mau nggak mau. Kan mereka punya anak 2 itu, tapi anaknya malah nggak ditunjuk, malah saya. Ketika saya sering ditunjuk itu, besok pokoknya kamu ya? Gitu ya. Kayak waktu itu kalau dipaksa. Perasaan Budi nggak pernah jadi pengurus waktu itu ya? Nggak pernah, nggak pernah. Nah, tapi ya tetap support ya. Tetap masuk pengurus, tapi dia bidangnya kan musik ya. Betul, tidak bukan ketuanya. Bukan ketuanya. Biasanya kalau di sini pun kan juga begitu. Anaknya pendeta Kabul pun juga sama ya, tidak pernah menjadi ketua. Yosua dulu kan juga nggak pernah jadi ketua remaja. Seperti contohnya Tato Mesak ya, seperti itu. Jadi saya waktu itu sebetulnya gara-garanya itu dipaksa sing maksa kuwi duduk konco atau teman sebaya seperti kamu dan teman-teman awakmu sing maju, tidak loh ya. Tetapi yang memaksa itu pendeta Sarbini karena mencari yang lainnya itu nggak ada yang siap dan tinggal saya. Dan mungkin yang aktif di gereja saat itu memang bukan aktif di gereja Rudi, tetapi yang setiap hari di gereja karena rumah saya dekat gereja. Rumah saya kan di belakang di samping gereja itu. Akhirnya setiap hari kan bergaulnya kan kita bergaulnya dengan si Pras dan si Budi itu waktu itu. Jadi saya asal mulanya itu bukan karena
Tuhan kerinduan saya kita, untuk melayani Tuhan, tetapi bisa dikatakan paksaan. Dipaksa dulu, tanda kutip dipaksa, terus akhirnya didukung oleh teman-teman termasuk oleh kamu dan rekan-rekan yang lainnya sehingga terus berjalan sampai dengan hari ini. Gitu. Tahun berapa Bud itu Bud? Itu ya seperti yang itu kita ya, sebutkan tadi. 80-an ya. 89. Dan itu terus tidak pernah putus menjadi pengurus gereja sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan karena ya itu ya bisa dikatakan akhirnya setelah dipaksa itu menjadi biasa dan menjadi sukacita. Itu katanya. Pendeta, betul. Katanya memang begitu. Seperti itu ya. Jadi harus ya memang gak enak juga ya. Betul. Karena juga belum tentu yang lainnya itu mendukung juga ya. Gak suka juga begitu. Kok gak aku sih yang ditunjuk jadi ketua remaja, kok si Budi yang ditunjuk, itu pasti ada seperti itu. Tapi ya bersyukur dalam waktu berjalan kan banyak yang mendukung akhirnya. Dan kita bisa solid ya gitu ya. Waktu itu sangat solid sekali. Ada banyak pengalaman gitu. Kita, organisasi. Akhirnya di luar pun kita juga ada istilahnya bermula dari gereja, kita jadi pengurus, di luar akhirnya kita dipandang. Iya betul. Dan di luar pun akhirnya kita juga bisa menjadi berkat juga. Nah akhirnya gereja kita dilihat bahwa Getsemani banyak orang-orang yang berpotensi dan akhirnya di kalangan BPD pun kita itu juga dipandang bahwa ada potensi yang bisa melayani Tuhan lebih luas lagi. Dan itu pun saya rasakan, saya bisa sekarang ada duduk di meja podcast ini kan karena gemblengan di gereja ini juga kan begitu. Tidak ada namanya les di luar atau segala macam kursus privat, gak ada, semua dari gereja. Bud, perjalanan kehidupan seorang Puguh Budi Suarsono, mulai dari kecil, dari pengurus di remaja, akhirnya menikah. Dan sekarang menjadi kepala sekolah minggu. Sudah berapa periode? Sampai lupa Rudi saya itu periodenya. Kamu sendiri pasti bisa menghitung karena kamu juga gini dulu anggota sekolah minggu juga ya. Dan itu lebih istilahnya di pundak kita tugasnya lebih besar daripada misalnya pengurus remaja. Iya betul, karena pemuda gitu lebih kan. Kompleks ya, lebih luas. Dan itu menggantikan posisi seorang Mbak Warsi yang Warsi juga itu sudah lama periodenya menjadi pengurus. Ya. Yang membuat akhirnya kamu terima sebagai ketua ataupun kepala sekolah minggu, apa? Jadi begini, ketika Bu Warsi sudah bisa dikatakan 20 tahun lebih ya, dalam ya kita ingat ya, sejak kita kecil itu saya soalnya kan keluar masuk ke diri. Betul ya. Tapi paling enggak kamu tahu juga kan melihat meskipun melihat karena ada info yang masuk ketika liburan pulang dari pekerjaan, pulang ke Kediri dan tahu masih ketemunya dengan Bu Warsi, ya kan ya. Ketika kamu bekerja di luar kota dan ketika itu perpindahan Bu Warsi ke saya itu tidak langsung Bu Warsi ke saya, tapi masih ingat teman kita, bisa dikatakan adik kita, Krisna Wahyu Surya itu ya, yang sekarang hamba Tuhan di Lampung itu ya. Itu dulu yang saya ajukan dulu menjadi bisa dikatakan karena waktu itu saya juga sebelum menjadi ketua sekolah minggu kan harus menjadi guru sekolah minggu. Waktu itu saya mengajar kelas madya. Kelas madya terus kemudian ada pemilihan baru dan penyegaran karena Bu Warsi sudah lama sekali tidak ada generasi. Akhirnya timbullah sosok istilahnya pemimpin yang muda yaitu Krisna Wahyu Surya. Dia menjabat sekitar hanya satu atau dua periode. Periodenya kan 3 tahun. Satu periode aja, tiga tahun. Nah setelah dari Krisna Wahyu Surya itu kemudian waktu itu saya ditunjuk jadi wakilnya. Jadi akhirnya berikutnya itu akhirnya tampuk kepemimpinan itu diserahkan. Wakilnya yang naik. Iya. Diserahkan. Ada persiapan khusus? Ya enggak ada persiapan khusus. Karena waktu itu ya seperti yang saya sebutkan di awal ketika pemilihan itu ditunjuk, dipilih-pilih kan ada dibentuk namanya panitia mimbar, pernah dengar itu ya? Panitia mimbar itu untuk menunjuk orang-orang yang akan dilibatkan dalam P3, panitia penolong pendeta itu. Dan di sekolah minggu pun harus rapat sendiri dan akhirnya kan milih itu. Ada pemilihan istilah pemungutan suara khusus untuk memilih itu dan ternyata nama saya itu paling banyak ya sudah. Karena sudah didukung oleh teman-teman guru untuk menjadi ya otomatis mau apa lagi. Dan sekarang tidak boleh menolak waktu itu. Jadi yang sudah dipilih tidak boleh menolak. Jujur saya pernah menolak. Tapi bukan sebagai ketua. Ada di keanggotaan. Saya ya ada banyak alasan kenapa saya harus menolak itu begitu. Ada moto sekolah minggu sekarang? Ya. Sekalian saya promosi juga boleh ya. Ya. Jadi bagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus,
saya sebagai ketua sekolah minggu mengajak untuk semua jemaat gereja Getsemani yang belum bergabung di sekolah minggu. Sekolah minggu gereja kita itu dibuka setiap hari Minggu jam 8 pagi, hanya 1 jam kita belajar firman Tuhan. 1 jam saja. Tolong diluangkan waktunya yang belum bergabung untuk bergabung setiap hari Minggu di gereja kita jam 8 sampai jam 9. Ya, untuk hadir baik mulai dari kelas asuhan atau yang anak-anak yang baru lahir langsung diajak gereja sampai dengan namanya kelas lansia atau kelas bisa dikatakan dewasa. Itu lansia itu usianya di atas 70 tahun itu kita masih boleh, punya. ya. Itu untuk hadir, silakan hadir bersama-sama belajar firman Tuhan. Pentingnya sekolah minggu. Karena seperti moto sekolah minggu yang dimiliki Rudi. Apa ini? Masih ingat kamu? Sekolah minggu gereja bertumbuh. Pasti bertumbuh. Sekolah minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Yes. Okay. Karena begini, sekolah minggu maju kenapa gereja pasti bertumbuh? Karena dari sekolah minggu lah gereja ini ikut didukung untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sekolah minggu itu murid-muridnya adanya kan atau untuk mulai dari anak-anak. Regenerasinya kan ada, termasuk saya dan kamu menjadi bagian dari sekolah minggu juga. Dan akhirnya kita bisa seperti ini diberkati oleh Tuhan juga tidak lepas dari sekolah minggu. Meskipun putus-putus atau bisa dikatakan gitu karena di luar kota ya. Maksudnya putusnya itu gitu. Atau kalau saya nggak pernah putus, arep putus piye lah posisinya di Kediri terus. Kalau mungkin nggak di Kediri terus ya seperti itu. Jadi itu Rudi. But pengalaman hidup yang tidak terlupakan saya tahu dari memang saat kamu nikah saya nggak ada gitu kan, tidak di sini. Iya betul. Tapi berasa kamu punya anak yang pertama, sorry aja ya untuk yang Yesa waktu itu kan memang saya pulang ke Kediri, saya sempat ke rumah nengok ya kan waktu kecil. Ini menjadi saya bukan menguak masa lalu yang mungkin membuat kita mengingat sama Yesa lagi, tapi ini menjadi satu pengalaman juga mungkin bagi teman-teman yang siapa sih yang mau kehilangan begitu ya, apalagi anak yang kita cintai. Perlu proses yang panjang saya tahu waktu itu Budi. Beberapa tahun, setahun, 2 tahun belum bisa waktu itu. Ya finally, but akhirnya siapapun tidak mudah, saya pun kehilangan bapak juga nggak begitu mudah untuk bisa move on istilahnya gitu. Betul. Ada momen-momen khusus nggak Bud kira-kira yang membuat Budi akhirnya, kalau dulu kan ke gereja ingat nangis, saya lihat termasuk istri kan, saya kenal baik sama istri ya. Ingat anak nangis karena melihat sepantarannya gitu kan, karena masih keinget ya. Dan saya tahu banget Yesa seperti apa, anaknya penurut dan pinter begitu di sekolah minggu, baik main musik juga waktu itu. Sering dia bawa apa itu? Namanya flute ya, apa sih? Flute, ya kayak gitu kayak ya. sejenis itu ya, yang alat tiup lah. Tiup itu kayak gitu. Butuh berapa waktu lama sih akhirnya, kalau boleh saya bilang, mengikhlaskan Yesa akhirnya pulang ke rumah Tuhan? Iya, jadi sebelum saya menjawab itu, jadi perkara anak saya itu dipanggil oleh Tuhan itu sebenarnya menjadi kesaksian yang luar biasa. Jadi karena anak saya ketika mau pergi itu, dia sehari sebelumnya itu, sebelum sakit dan dioperasi itu, dia itu bilang kepada saya bahwa dia itu mau pengen makanan kesukaannya dia. Dia itu sukanya bakpao, sama kesukaannya itu adalah itu loh, fried chicken ya. Fried chicken. Jadi dia itu kok minta itu terus gitu. Terus kemudian ketika dia dibawa di rumah sakit, terus dia itu ngomong kepada saya bahwa saya itu ditemui Tuhan Yesus. Dia ngomong gitu, nanti 3 kali Pak. Papa ingat-ingat itu 3 kali. Itu ketika itu sudah operasinya selesai. Kondisinya sudah membaik? Kondisinya baik, sadar dia, enggak apa-apa. Ya cuman terus dia tuh ngomong gitu 3 kali Pak. Nah setelah itu kemudian dia terjadi sesuatu pada dia dan dia harus dibawa ke ICU dan dibawa ke Surabaya. Kemudian sebelum dibawa itu dia sudah ngomong, ini sudah 1 kali loh Pak. Dan yang diberitahu itu hanya papahnya saja, saya saja. Orang lain tidak ada yang diberitahu. Dan saya itu padahal ini adalah pengalaman rohani saya sebagai bisa dikatakan ketua sekolah minggu sudah itu ya. Tapi rohani saya, iman saya, karena ini yang saya hadapi adalah anak saya sendiri ya. Saya itu itu apa? Mungkin karena dia sakit ya. Jadi saya nggak percaya bahwa dia itu benar-benar mengalami pengalaman rohani bahwa dia itu akan
dibawa oleh Tuhan dan izin kepada orang tuanya. Betul Ruth, di Surabaya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, saya ada seminggu di sana. Itu ketika hari Kamis itu dia ngomong, "Pak, itu sudah kedua kali loh." Terus saya ngomong pada dia, "Kamu bilang papa sama mama masih butuh kamu gitu. Kamu bilang sama Tuhan, kan kamu didatangi Tuhan ya." "Iya Pak, betul loh ya, jangan bohong loh ya." "Enggak, kamu minta maaf pada Tuhan, bisa minta ampun, tidak bisa ikut karena mas sayang papa mama." Dan apa yang terjadi hari Sabtu itu ya, bisa dikatakan Minggu pagi gitu ya. Enggak, Sabtu itu. Itu Sabtu itu ketika saya tunggu itu pagi hari dia ngomong sudah ketiga. Tetapi ketika sore hari itu dia ngomong ketiga itu dia ngomong, "Kus, kamu jawabnya apa, Le?" Dia menjawab gini, "Pak, saya bilang kepada Tuhan, kamu jawabnya apa?" "Tuhan, maaf saya tidak bisa ikut Tuhan." Mulutnya dia ngomong seperti itu karena saya masih sayang papa dan mama. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Besoknya itu ternyata hal itu dia tidak sungguh-sungguh ngomong kepada Tuhan, memohon untuk itu. Tapi itu hanya untuk menyenangkan telinganya papa dan mamanya. Kan saya ngomong kepada istri saya. Dan jauh hari sebelum dia itu sakit, saya itu sudah menangis, itu sudah Tuhan jangan bawa anak saya, jangan panggil anak saya dulu. Itu karena saya sudah tahu, awal dia repot ditinggal mati anak dewi. Saya sudah bilang itu pada istri saya. Tapi istri saya selalu ngomong, "Jangan ngomong gitu toh Pak." Tapi feeling saya itu sangat kuat sekali. Dan benar hari Minggu itu ketika saya ngambil obatnya dia itu pergi terlebih dahulu, tidak menunggu saya. Dan saya hanya diberitahu oleh dokter bahwa anak bapak sudah posisi tidak ada. Tapi kalau biasanya kan nggak langsung selesai gitu, harus namanya resusitasi ya. Dan sebagai kesaksian yang luar biasa itu, sebelum dia meninggal itu dia ngomong pada ibunya begini. Dan yang melepas itu ibunya, ngomong pada ibunya, "Mama, papa," waktu itu saya tidak ada di situ. "Mama, papa tidak usah khawatir. Nanti mama, papa hidupnya akan lebih baik lagi." Dan itu benar terjadi itu. Waktu itu saya kan masih belum pegawai negeri ya, atau ASN ya. Kamu tahu sendiri saya hanya pegawai yang guru yang pindah-pindah tempat untuk mendapatkan itu. Dan akhirnya proses yang begitu lama, dan kenapa dia tidak bisa itu. Dan pada akhirnya dia meninggalkan kami, itu berat sekali. Tidak ada yang siap, siapapun tidak ada yang siap. Tetapi bagaimana saya bisa mengikhlaskan, itu kurang lebih waktunya setahun lebih Rudy. Setahun lebih lama loh ya, setahun. Saya itu telinga saya jadi tebal. Atau misalnya telinga saya itu diomongnya apa? Metu tekok telinga kiri, metu tengen. Ya saya tetap menjalankan tugas saya sebagai ketua sekolah minggu ya, mengatur ini. Tapi sebenarnya hati saya itu menolak. Bahkan saya sempat katakan ketika anak saya itu sempat mau meninggalkan Yesus, bayangkan itu. Mau meninggalkan Yesus, sudah saya enggak mau lagi melayani. Untuk apa saya melayani Yesus? Lah anak saya dipanggil. Saya sudah setia kan biasanya dalam kita kondisi yang belum siap. Iya betul. Siapa? Enggak ada yang siap Rudy. Apa ada semua siap? Ya, kalau maksudnya kan, maksudnya begini, di usia masih anak, maksudnya kan begitu kan. Betul. Kenapa kok enggak saya saja atau istri saya? Saya pantas gitu loh. Jadi ini anak saya, omongannya manusia kan gitu. Manusia gitu kan Rudy ya. Terus akhirnya waktu yang lama saya bertanya. Akhirnya kata kuncinya jangan banyak bertanya. Bertanya begini, mengapa Tuhan? Mengapa? Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi pada keluarga saya? Jangan banyak bertanya seperti itu. Tetapi akhirnya berserah kepada Tuhan secara penuh. Dan itu akhirnya ikhlas itu timbul. Dan mulailah telinga ini, hati ini terbuka kembali kepada Yesus. Mau menerima kembali kebenaran firman-Nya, hidupnya. Tapi saya memang enggak kemana-mana, ya enggak pindah agama, enggak. Tapi ya itu yang saya lakukan. Hadir tetapi secara fisik. Tetapi secara hati itu tidak pernah hadir 1,5 tahun. Emosionalnya muncul. Betul di ya? situ ya. Iya, seperti yang sampean katakan itu. Anda katakan tadi, istilahnya apa? Emosionalnya yang di luar ini. Karena hawa nafsu, marahnya itu loh ya. Ketidaksiapan atau tidak bisa menerima kondisi. Betul, tidak bisa menerima. Dan akhirnya waktu itu cukup lama, 1,5 tahun itu. Saya dan istri seperti itu. Bahkan bisa dikatakan kami itu tidak berani sering datang ke ke makamnya. Karena ketika datang ke situ hati ini rasanya betul. Akhirnya ya sudahlah.
ikhlas itu aja. Ya wong, itu hanya seperti tanda. Apalagi Yesa waktu itu kan seumuran sama Sonya ya. Dan ya adiknya, Sonya itu adiknya masih selisih 2 tahun, sepantaran lah. Dan gimana melihat rasanya begitu Yesa ngadat melihat Sonya Sonya itu kan, sekarang sudah kuliah dan dia harusnya dia itu sekarang ini sudah bisa dikatakan dia itu sudah semester 2 ini. Semester 2 Rudi. Ya, baik. Dan ini tentunya menjadi pelajaran buat kita semua ya. Siap nggak siap, mau nggak mau, yang namanya umur kita nggak tahu. Iya betul. Dan jangan hanya terima ikut Yesus, terima enaknya tok. Terima seperti yang saya alami itu harus siap kita itu. Seperti yang Tuhan Yesus memikul salib. Betul, itu sampai ke Gunung Golgota. Mikul salib itu. Saya hampir nggak sukses tuh pikul salib itu. Nggak kuat. Iya kan? Nggak kuat loh ya. Betul nggak kuat itu. Betul Rudi. Nggak kuat itu. Saya paham. Maksudnya begini. Melihat anak yang masih seusia segitu, apalagi dengan kepolosan dia ngomong, Pak, saya sudah dijemput sama Tuhan Yesus. Betul. Ketiga kali loh ini nanti saya akan dibawa sama Tuhan Yesus. Iya, Pak. Kan perasaan kita kan berkecamuk. Saya itu loh. Kedua kalinya nanti kapan kamu akan ditemui Tuhan Yesus? Ketiga kalinya kapan? Kita nggak tahu kan. Iya, betul. Dan ternyata itu waktunya 2 minggu. 2 minggu. Ya. Jadi saya ini kalau pengalaman rohani yang begitu luar biasa yang saya alami. Dan teman-teman yang lainnya gitu ya, di tengah pandemi ini juga gitu. Dulu jauh sama ya, sekarang dekat gitu ya. Jadi sama seperti ini. Kalau saya boleh lihat nih mata saya. Sebab walaupun saya tidak merasakan kehilangan anak, tapi mungkin ini lebih saya berempati, tapi yang dirasakan Budi waktu itu mungkin lebih dari ini begitu ya. Betul. Karena saya juga waktu itu sempat ke sana ya, melayat di sana. Saya masih ingat saya salaman Budi nangis yang rangkul dia. Karena memang kita udah bukan teman lagi gitu ya. Kita udah kayak keluarga gitu. Jadi ini sama-sama kehilangan gitu ya. Ya, jadi apa yang dirasakan Budi pun saya merasakan. Seperti halnya teman-teman lain juga ya, pandemi kan banyak yang kehilangan itu. Betul. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bahwa sekali lagi apa yang disampaikan Budi ini bahwa siapapun kita, siapapun anak cucu kita, mungkin orang tua kita, ya kita harus siap kapanpun kalau misalnya kita akan kehilangan mereka. Karena kan ada janji Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti tempatnya itu di mana? Enaknya itu di surga. Dan jaminannya itu pasti. Bukan kira-kira atau bukan semoga loh ya. Dan saya itu mengalami pengalaman rohani ini yang begitu luar biasa. Tidak semua orang mengalami itu loh. Tidak semua orang ya tiba-tiba anaknya meninggal gitu, nggak ada pesan apa-apa itu, tapi sudah sampai 3 kali loh itu, bayangkan. Dan tidak semua orang, bayi aja tidak. Betul. Bayi yang dekat yang biasanya mendidik rohaninya dia aja, Mbah Kong, Mbah Putihnya tidak diberitahu. Kalau dia melakukan, dan saya itu hanya cerita. Dan tidak semua orang mengalami itu. Maksudnya begini, itu kan ada pesan ya, Pak, nanti 3 kali saya ini mau dijemput sama Tuhan Yesus. 1 kali, 2 kali, sekali aja rasanya udah bagaimana begitu ya. Tole, yang 2 kali tambah berkecamuk lagi, tinggal 1 kali. Kapan tuh yang ketiganya itu? Ketika yang ketiganya itu jawabannya itu saya itu langsung nangis di belakang ruangan ICU di mana dia dirawat di Dokter Sutomo itu. Dan saya itu bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doaku. Waktu itu saya ngomongnya begitu. Dan itu padahal sebenarnya caranya Tuhan Yesus atau caranya Yesa menyampaikan supaya kamu siapkan gitu mungkin ya. Betul. Ada 3 tahap nih. Betul. Tapi ya mana namanya orang manusia, mau. Ya siapa tahu. Wong saya itu waktu sebelum itu dia sudah baik kondisinya. Saya datang ke ruangan perawatan ya. Setelah itu kan perawatan saya itu udah milih. Golek ning nggon sing bagus, yang bagus untuk anak kita nanti supaya dia bisa dengan kita semua dan segera sembuh. Karena pesan mbae waktu itu ya wis gawonen neng Surabaya tapi engko mulai kudu sehat gitu. Lah kok pulang kok enggak sehat malah gitu deh. Dan kondisinya sebenarnya sudah stabil ya, udah baik 3 kali ya. Oke, Bud. Ini kan ulang tahun gereja yang ke-57. Kita simpan cerita itu buat kita, buat anak cucu kita, dan juga buat yang sebagai kesaksian itu ya, kesaksian yang baik. Itu luar biasa. Saya kalau boleh nangis kok sekarang. Gimana ngerasainnya yang kayak gitu. Saya mungkin juga sama kayak Budi, yang merasakan satu kejadian luar biasa yang mungkin saya juga nggak bisa nerima gitu ya. Tapi itulah Tuhan memang membuat segala sesuatu menjadi rahasia yang kita nggak tahu. Yang harus gitu kita alami. Setiap orang mengalami hal yang sama. Betul. Tidak hanya berkat saja, tapi ujian juga kita lalui. Ada target khusus nggak dalam pelayanan?
Saya kira kalau target khusus itu biasanya kamu mesti lihat saya mesti tersenyum itu mesti ingat itu. No, mesti ingat gini loh. Ingat sama Budi teman kita anaknya Pendeta Sarbini Pras itu selalu berkata, kapan kamu akan bertobat dan mengambil keputusan sepenuh waktu. Masih ingat enggak kamu kalau kita selalu bercanda seperti itu, sepenuh waktu untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya pun kan juga sama. Kepada kamu pun juga selalu berkata seperti itu. Kalau bercanda kan seperti itu. Kapan kamu bertobat dan ambil waktu sepenuh waktu untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, menjadi pendeta. Kita kan selalu begitu. Target saya target melayani Tuhan gitu aja. Target saya tetap melayani Tuhan sampai dengan akhir hayat saya. Kalau saya dipercaya masih di sekolah minggu, saya akan mengembangkan sekolah minggu untuk membawa gereja ini bertumbuh dan berkembang karena sekolah minggu. Kayak ada lagu yang tetap setia itu ya. Ya. Jadi kita tetap setia dalam melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Betul, seperti itu Rudi. Saya senang sekali gitu. Dan bahasan kita hari ini sungguh agak menguras emosi juga. Agak membuat mata saya juga sembab gitu. Tapi ini realita hidup dalam melayani Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Tuhan tidak menjanjikan selalu ada pelangi setelah hujan, ya kan? Pasti itu. Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit itu selalu terang, selalu ya gitu kan? Betul. Tapi yuk kita nikmati bahwa ini semuanya adalah perjalanan kehidupan kita. Nah, bagi teman-teman semuanya yang lagi menyaksikan Get Talk, Anda yang mungkin punya berkat yang luar biasa, begitu kan? Anda punya merasa tertarik untuk bisa membuat kita ini talksnya lebih bagus lagi. Misalnya ingin memberikan donasi begitu, support ya. Support karena kita semuanya masih terbatas. Misalnya kita juga tidak ada headset, ya meja ala kadarnya. Tapi kita semangat kita untuk melayani Tuhan, membuat satu konten di mana akan bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan. Banyak orang akan nanti mendapat berkat. Betul. Nah, Anda yang punya berkat lebih monggo, yang mau bergabung misalnya mau membelikan peralatan atau mungkin seperti misalnya sepatu yang saya pakai ini juga puji Tuhan. Ini berkat dari kepedulian salah satu anggota gereja kita yang melihat bahwa semangatnya tim multimedia akhirnya semua diberi sepatu baru. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi tidak harus sepatu, mungkin wardrobe ya, mungkin headset, mungkin meja, mungkin mikrofon, mungkin kamera. Karena semangatnya kita luar biasa. Monggo nanti kalau mau bergabung bisa kasih komentar di kolom komentar, nanti kita bisa tindak lanjuti. Bud, thank you banget. Ini sama-sama Rudi. Ini menginspirasi juga buat saya karena ada banyak hal yang saya nggak tahu dari perjalanan seorang Pugu Budi Suarsono dalam ikut Tuhan Yesus sampai dengan saat ini. Walaupun kita sering berkumpul, sering bertemu, latihan vokal grup bareng, nongkrong bareng, tapi ada sisi-sisi lain yang memang baru terkuak di sini. Dan mudah-mudahan ini akan menjadikan inspirasi bukan buat saya saja, tapi juga buat semuanya yang lagi nonton di Get Talk. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten atau mendatangkan narasumber-narasumber yang akan bisa menginspirasi kita semuanya. Sampai jumpa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladang
timbullah